Halo everyone, gak terasa udah lama banget ya sejak video terakhirku. Dan aku tahu banyak dari kalian yang mungkin bertanya-tanya, kemana aja sih orang ini? Jadi, sejak September 2024 lalu, aku tuh pindah dari kota tempat aku tinggal ke kota yang baru. Tujuan pindah karena aku pengen daftar kerja di perusahaan multinasional yang ada di sana. Kalau boleh jujur, jalan ini sebenarnya bukan bagian dari rencanaku setelah lulus kuliah. Tapi karena satu dan lain hal yang terjadi, aku terpaksa mengubah semuanya. Aku anggap aja ini sebagai momen untuk menantang diri sendiri karena aku akan keluar dari zona nyamanku. Beberapa bulan awal di sana, aku masih nggak berhenti bikin konten. Aku tetap buat video, editing, upload, sambil di sisi lain sibuk apply kerjaan. Juggling dua hal tersebut itu melelahkan banget, tapi masih bisa kuhandle dengan baik. 3 bulan berlalu, aku masih belum juga dapat pekerjaan sampai hari dimana sebuah tawaran interview datang. Singkat cerita, semua berjalan lancar dan akhirnya aku mendapatkan pekerjaan ini. Ini bakal jadi momen pertamaku buat kerja dan punya karir di perusahaan multinasional. Awal-awal masuk kerja nggak ada yang berubah, walaupun sebagian besar energiku habis untuk beradaptasi, tapi aku masih bisa luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang aku suka. Aku masih ngerajut, mikir desain, dan juga produce konten. I'm very excited. Setiap hari pasti ada struggle baru dan itu jadi tantangan tersendiri untukku. Hari demi hari berjalan dan pelan-pelan rasa excited itu mulai berubah menjadi rasa takut. Struggle-nya semakin beragam dan tekanannya mulai terasa berat setiap harinya. Turns out the challenge didn't end once I got the job, but it was only the starting point. Pelan-pelan aku mulai hilang kendali atas waktuku sendiri dan making content felt impossible. Pada saat itu ngejalanin keduanya mulai terasa berat banget. Pagi sampai sore aku training di kantor sekaligus adaptasi sama rutinitas baru, dan malamnya aku pakai untuk produce konten. Kedengarannya mungkin masuk akal secara teori, tapi kenyataannya capek banget. Badan dan pikiran serasa dikuras habis. Aku habiskan banyak hari untuk mikir, merenung, menimbang-nimbang apa yang benar-benar prioritasku saat itu. Ketika semuanya mulai terasa jelas, aku pun akhirnya bisa membuat keputusan. Aku bilang ke diri sendiri, oke, kita akan berhenti dulu dari dunia konten kreator untuk sementara waktu dan berikan semua energi yang kita punya untuk pekerjaan yang baru ini. Akhirnya aku tahu kemana aku harus melangkah dan apa yang harus aku prioritaskan terlebih dahulu. Tapi di saat yang sama aku juga bikin janji kecil buat diriku sendiri. Aku bilang nanti kalau semuanya udah lebih stabil, kalau hidup udah gak terasa seberat ini, aku akan kembali. Dan janji kecil itulah yang bikin aku terus jalan, bikin aku ingat kalau jeda ini bukan akhir tapi adalah bagian dari perjalanan. Fast forward, beberapa bulan telah berlalu dan akhirnya aku bisa berada di sini dan menceritakan hal ini kepada kalian. Sekarang aku sudah bisa handle semuanya dengan baik. Aku mulai terbiasa sama ritme kerjaan dan aku sudah lebih kuat dibanding sebelumnya. Semua tekanannya sudah berkurang jauh dan hidupku perlahan-lahan lebih stabil. Masa-masa kemarin buat aku belajar bahwa fase hidup itu bukan hanya naik dan turun, tapi ada juga fase yang bernama transisi. Fase dimana kita memasuki area baru yang asing dan tidak nyaman karena kita akan mulai mengambil keputusan-keputusan yang bukan didasari oleh rasa suka. Ada hal-hal yang dulu mungkin kita cintai yang selalu bikin hati kita terasa hidup, tapi perlahan-lahan harus kita letakkan. Bukan karena kita sudah gak cinta lagi sama hal-hal itu, tapi karena ada tanggung jawab baru yang harus kita jalani. Aku juga jadi paham bahwa berhenti bukan berarti selesai, tapi dia juga bagian dari proses. Anggap aja itu seperti sebuah ruang kosong yang sengaja dikasih supaya kita bisa nafas sebentar, istirahat, dan ngelihat segalanya dari perspektif yang lebih luas. Kita tidak sedang dipaksa untuk menyerah, tapi kita dikasih kesempatan untuk melihat semuanya dengan lebih jelas. Transisi memang bikin kita kehilangan sebagian dari diri kita, tapi di saat yang sama dia juga mengenalkan kita pada sisi-sisi baru dari diri kita. Dan yang paling penting, aku jadi sadar bahwa hal-hal yang aku cintai itu gak pernah benar-benar hilang. Mereka tetap ada di sana dan akan menunggu sampai aku siap untuk kembali. Aku pernah dengar ada yang bilang kalau passion itu gak pernah mati. Dia cuma berubah bentuk dan beradaptasi dengan hidup kita yang terus berjalan. Dia tetap ada meski gak terlihat sampai akhirnya ada ruang untuk dia tumbuh kembali. Terakhir, aku juga mau bilang terima kasih ke diriku sendiri. Terima kasih karena udah berusaha, udah bertahan, dan gak pernah nyerah sama keadaan. Berkat kamu, kita bisa melewati semuanya dan sampai di titik ini. Buat kalian yang sudah ada sejak awal, kalian adalah pengingat bahwa perjalanan ini belum selesai. Dan buat kalian yang baru datang, kalian adalah bukti bahwa selalu ada ruang untuk awal yang baru. So, thank you for staying, thank you for coming, and I'll see you again in my next video. Bye bye.